Pernah nggak sih Anda ngerasa susah banget buat jelasin sesuatu yang, wah penting banget dan dalam banget buat Anda? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah perumpamaan yang kuat banget tentang bahaya saat kita mencoba memasukkan pengalaman tak ternilai ke dalam kata-kata. Ini adalah kisah tentang bahaya rumusan suci. Ya, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya jelasin sesuatu yang bahkan nggak bisa diungkapin pakai kata-kata? Oke, jadi ceritanya gini. Coba bayangin ada seorang mistikus, dia baru aja balik dari pertapaan setelah mengalami pencerahan yang bener-bener mengubah hidupnya. Kebayang dong, semua orang pasti penasaran kan? Pengen tahu, dia nemuin apa sih? Coba dibayangin tekanannya, orang-orang ini bukan cuma nanya, tapi mereka nuntut jawaban. Mereka mau definisi yang jelas, yang konkret tentang Tuhan. Pokoknya sesuatu yang bisa mereka pegang erat-erat, yang pasti. Nah, disinilah letak dilemanya. Gimana caranya pengalaman yang tak terbatas bisa dimasukin ke dalam kata-kata yang ya terbatas. Itu kan ibaratnya kayak mau nampung samudra cuma pakai cangkir kecil. Ya nggak mungkin kan? Apapun yang dia katakan, pasti rasanya kurang, pasti nggak akan cukup. Jadi karena dia tahu nggak bisa kasih jawaban yang mereka mau, dia putusin buat ngasih sesuatu yang lain. Bukan jawaban akhir, tapi semacam alat, pemicu, biar mereka nyari sendiri. Dia kasih mereka sebuah rumusan. Ingat ya, ini bukan kebenaran mutlak. Anggap aja ini kayak percikan api. Semacam penunjuk jalan yang tujuannya cuma satu. Bikin orang-orang mikir, wah saya juga pengen ngerasain itu. Terus mereka mulai deh perjalanan spiritualnya masing-masing. Tapi ya itu dia, ada jurang yang besar banget antara niat dan kenyataan. Niat si mistikus kan baik ya, mau menginspirasi. Tapi alat yang dia pakai, rumusan kata-kata itu, dia sendiri ngaku kalau itu tuh ya kurang tepat dan serampangan. Dan sayangnya, cara orang-orang nerima rumusan yang nggak sempurna ini justru yang bikin ceritanya jadi tragis banget. Nah, disinilah ceritanya berbalik arah. Bukannya dijadiin titik awal buat pencarian mereka sendiri, orang-orang malah berhenti di rumusan itu. Mereka malah meluk kata-katanya, bukan semangat di baliknya. Jadi, perjalanannya berhenti bahkan sebelum dimulai. Coba kita lihat gimana sebuah ide yang bagus bisa jadi rusak. Pertama, mereka pegang erat-erat rumusan itu. Terus, rumusan itu diangkat jadi semacam kitab suci. Gak lama, mereka mulai maksa-maksain itu ke semua orang. Dan puncaknya, wah, mereka rela mati, bahkan membunuh, demi kata-kata yang padahal dari awal cuma petunjuk jalan. Dan si mistikus yang bikin rumusan itu, dia cuma bisa ngeliatin semua ini terjadi dengan hati yang hancur. Kita bisa ikut ngerasain sedihnya kan? Alat yang dia ciptain buat ngebebasin orang, malah jadi penjara. Niat yang tadinya baik banget malah jadi sumber perpecahan dan penderitaan. Dan ini mungkin kalimat yang paling nyesek di cerita ini. Sebuah penyesalan yang luar biasa. Si mistikus jadi mikir, mungkin lebih baik kalau dari dulu dia nggak pernah ngomong apa-apa. Mungkin diam itu lebih baik daripada kata-kata yang disalahpahami secara tragis begini. Nah, inilah inti pelajarannya. Rumusan, dogma, atau kitab suci apapun itu semua cuma peta. Peta itu berguna, jelas, tapi jangan lupa peta itu bukan wilayah aslinya. Bahayanya muncul pas kita mulai menyembah petanya dan lupa sama tujuan perjalanannya itu sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungi nih. Dalam hidup kita sekarang, entah itu soal spiritual, politik, atau bahkan sains, rumusan suci apa sih yang lagi kita pegang erat-erat? Peta apa yang mungkin tanpa sadar udah kita sembah sampai kita lupa sama wilayah aslinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita bawa pulang setelah pembahasan ini selesai.